selama setelah kejadian dan sebelum kejadian, mohon diterangkan. Setelah kejadian baru bertemu saat saudara Sugeng bersama majikannya saudara datang ke rumah kami saat itu. Baik, setelah kejadian ya. Nah, itu kejadian tanggal 20, tadi 21, 22, 23, 24 itu tidak ada action dari kepolisian. Dan tanggal 1 Februari saksi di BAP. Pertanyaannya, tanggal berapa ketemu dengan terdakwa? Kalau nggak salah tanggal 27 itu sekitar malam hari saya ketemu dengan saudara Sugeng dan majikannya. Kalau nggak salah itu ya, seminggu setelah kejadian. Tanggal 27 pada malam hari atau pada pukul berapa? Saat itu kami lagi ada pertemuan bersama Kapolres Cianjur, Pak Doni di unsur. Ya ketemu itu diperkirakan habis maghrib lah, malam lah. Habis maghrib ketemu dengan Nur sama Sugeng sama terdakwa. Ya. Terdakwa baru Nur. Nur ini siapa? Majikannya. Majikan Sugeng. Ketika ketemu itu apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan? Saat pertama kali ketemu itu kan ketemu di rumah kuasa hukum Dr. Yudi almarhum. Nah di situ saya mendengar pengakuan Nur bahwa dia itu merasa gerah sekali dengan pemberitaan di media bahwa mobil Audi adalah penabrak. Makanya dia datang ke Cianjur untuk lapor polisi mengatakan yang sebenarnya bahwa dia itu bukan penabrak mobil dia itu. Dia mengatakan saya tidak tahu siapa yang menabrak, saya bukan penabrak, saya tidak menabrak, begitu saja. Nah dan Sugeng saat itu merasa sangat ketakutan ya. Dia berkaca kepada Kadu Sambo, katanya dia takut ditembak, Pak saya tolong lindungi. Hal tersebut ya kami berinisiatif kuasa hukum untuk mendaftarkan mereka semua ke LPSK saat itu. Baik, mendaftarkan ke LPSK. Berarti kan kejadian 20 ketemu dengan Sugeng, terdakwa tanggal 27 setelah maghrib. Lalu di mana pertemuan antara saksi dengan terdakwa? Ketemunya di mana? Di rumah kuasa hukum. Di rumah kuasa hukum. Atas nama siapa? Tadi kuasa Dr. Yudi. Dr. Yudi. Nah, ketika ketemu, berapa lama pertemuan itu dan sampai jam berapa pertemuan itu? Kalau nggak salah ini saya lupa lagi. Saat itu habis maghrib ketemu di rumah kuasa hukum Dr. Yudi. Kemudian setelah itu mereka berencana nginap di rumah keluarga kami di adik saya yang di Rawamangun. Lalu di sana kita pun ngobrol lagi ya. Yang tahu lebih banyak tentang obrolan Nur itu adik saya, saudara. Cuman yang saya tahu saat itu pengakuannya Nur seperti itu, bahwa dia tidak mengakui menabrak saat itu. Nur mengakui tidak menabrak. Tidak mengakui siapa yang menabrak, pokoknya kami tidak menabrak, makanya kami datang ke sini. Gitu. Baik. Ketika itu pas pengakuannya itu di rumah Dr. Yudi atau di tempat lain? Saat itu di rumah dokter juga, jadi juga seperti itu. Kita ngobrol lagi di adik saya seperti itu sama pengakuannya. Saat itu tadi ada terdakwa, ada Nur. Siapa lagi yang ada? Ada Nur, ada Sugeng, ada pembantunya, dan juga seluruh keluarga besar saya. Keluarga besar. Apakah Ibu Nur didampingi suaminya atau didampingi oleh pembantunya? Oleh Pembantunya. Tadi dari rumah Dr. Yudi, kuasa hukum, pindah tadi ke rumah. Sekitar jam berapa pindahnya tadi ke rumah setelah dari rumah Dr. Yudi? Kurang lebih pindah ke rumah keluarga kami itu sekitar jam 8 dan 9. Saya lupa lagi. Jam 20 sampai 21.00 ya pindah ya. Oke, setelah pindah apalagi yang diketahui oleh saksi? Nah, setelah berada di rumah kami, ya itu kelihatannya sibuk teleponan. Siapa yang sibuk? Si Ibu Nur Emilia Nurhayati itu sibuk teleponan, entah apa yang dibicarakan saat itu. Cuman
sekitar jam 9 lebih dia itu keluar meminta izin kepada saya, Bapak saya lagi berantem sama suami saya nggak enak berantem di rumah orang, saya mau keluar dulu. Siapa suami, nama suami? Yang saya tahu menurut Guru itu namanya Kompol Dwi ya. Kompol Dwi. Ya. Kompol Dwi itu tugasnya di mana? Kompol Dwi yang saya ketahui dari Nur adalah kami Polda Metro Jaya. Kami Tadi bagian apa? di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ya. Baik. Ketika malam itu sampai jam berapa? Tadi 21 lebih si Ibu Nur minta izin keluar. Setelah itu datang lagi kan? Enggak, saat itu saya tanya, Bu ini kan udah malam, Ibu mau kemana? Katanya kan besok mau diajak ke kantor polisi. Saya nggak enak Pak berantem di rumah orang sama suami, saya mau di luar aja, mau keluar. Jadi Ibu kembali nggak? Saya bilang, iya saya kembali. Ternyata ya sama sekali nggak kembali. Dan besoknya ada di kepolisian juga menjadi tersangka dengan kesaksian Nur yang istilahnya saya pikir ini mereka itu ya sangat diragukan itu kesaksian. Jadi jam 21 lebih tadi, jam 9 lebih Ibu Nur minta izin. Itu ketika tanggal 27 dan 20 besoknya itu maksudnya tanggal 28 atau 29? Saya tepatnya kurang ini ya, besoknya ada rilis dari polisi itu ya. Maksudnya besok itu apakah kan tanggal 27 tadi ya, pertemuan itu besoknya itu yang dimaksud tanggal 28 ya. 28. Nah, posisi Bu Nur sudah pergi, posisi terdakwa atau Pak Sugeng ini masih di rumah atau ikut pulang? Kalau Pak Sugeng saat itu masih di rumah saya karena dia takut, dia bilang takut ditembak katanya. Sugeng masih di rumah, terdakwa masih di rumah ya? Betul. Di rumah siapa? Pertama di rumah adik saya, ya karena saya pun agak curiga saat itu, takutnya ada intel di mana dari orang suruhan siapa. Saya pindahin saudara Sugeng ke rumah orang tua saya itu malam itu, jadi nggak jadi nginep di rumah adik saya. Oh, Sugeng pindah, Ya. dipindahin jam berapa kira-kira itu perkiraan? Perkiraan sekitar jam 11 dan 12 pindah ke rumah orang tua saya. 11 sampai jam 12 malam ya, Betul. ke rumah orang tua. Lalu setelah udah dipindah, apa yang terjadi? Ada pembicaraan atau ada tindak lanjut menginap sampai malam atau bagaimana? Mau dijelaskan saksi? Saat pindah ke rumah orang tua saya sebelum tidur ya saudara Sugeng bercerita banyak tentang kasus pada kali ini. Intinya saudara Sugeng dalam hal ini merasa direkayasa oleh suaminya gitu ya, suaminya Ibu Nur saat itu. Dia bilang saya ini disuruh mengakui untuk menabrak dan saya akan dikasih uang, dijamin kehidupan istrinya, dan ke korban pun akan dikasih santunan, dan nanti saudara Sugeng juga akan dikasih pengacara saat itu. Dia bilang seperti itu. Oleh siapa tadi menyebutkan dikasih uang, dikasih pengacara? Oleh Kompol itu. Kompol Dwi, dari mana saksi tahu itu? Saya mendengar langsung dari saudara terdakwa saat itu. Dia menceritakannya Di rumah. di rumah keluarga besarnya, disaksikan keluarga besarnya. Saat itu kan sampai dipindahkan. Sampai jam berapa? Kapan baliknya Sugeng atau terdakwa ini dari rumah ibu saksi? Saat itu satu malam satu hari di rumah orang tua saya sambil menunggu Nur ya, yang ternyata nggak balik lagi. Nah kalau nggak salah habis maghrib itu ada tulis bahwa saudara Sugeng ditetapkan sebagai tersangka dan seharusnya DPO. Untuk hal tersebut, kuasa hukum kami saat itu mengantar Sugeng ke kantor polisi untuk klarifikasi. Saat itu menginap, lalu ada press release dari Polres bahwa Sugeng ditetapkan DPO. DPO dan tersangka. Setelah itu, apakah Sugeng tetap bertahan di rumah atau diantarkan tadi kemana diantarkan? Kantor polisi Diantarkan ke kantor polisi pada jam berapa? kurang lebih habis maghrib. Habis maghrib ya, 18.00 diantarkan
Polres Cianjur. Lalu setelah diantar ya ternyata saudara Sunu langsung ditahan sampai sekarang. tadi setelah udah diantar ini pertanyaannya yang akan